Halo, perkenalkan nama saya Nur Arda, mahasiswa dari UPBJJ UT Semarang dengan nomor induk mahasiswa 0575287883. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan praktik tugas 2 yaitu mengimplementasikan Entity Relationship Diagram atau biasa disebut IRD dalam basis data MySQL menggunakan tools Exam dan PHP MyAdmin. Di sini kita sudah ada contoh kasus untuk tugas 2 ya. Berdasarkan entity relationship diagram di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter admin dengan rincian atribut yang sesuai. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 6 entity ya. 6 entity yaitu 3 entity utama, dokter, pasien, dan administrator, dan 3 entity pendukung yaitu pasien, dokter, daftar, dan dokter admin. Sekarang kita akan buka untuk examnya. Oke, untuk memulai exam kita klik start di modul Apache dan MySQL. Pastikan kedua modul ini hijau. Oke, setelah masuk kita klik di basis data. Setelah basis data kita masukkan nama basis data baru ya, kita beri saja nama rumah sakit. Nah, itu kita buat. Setelah kita buat, kita akan membuat tabel. Tabel ini berarti di sini entity-nya ya. Di sini ada 6 entity yaitu 3 entity utama dan 3 entity pendukung beserta atributnya. Di sini kita akan memasukkan pasien dulu nih. Pasien dengan 4 atribut yaitu alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan admin. Jadi di sini kita masukkan pasien dengan 4 kolom atau 4 atribut. Kita buat. Di sini untuk yang pertama kita gunakan ID pasien. Dan jangan lupa untuk ID kita harus aktifkan auto increment-nya. Kita centang. Nah, di sini primary ya. Jadi ini adalah kunci primary atau primary key-nya. Untuk di jenisnya kita tetap menggunakan integer ya, karena ID akan menggunakan angka. Lalu kita isi aja sesuai dengan tugasnya, atribut di sini. Oke, kita isi nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Di sini untuk nama pasien kita menggunakan jenis yang varchar ya, karena akan di sini kita isi aja 30. Untuk alamat kita juga menggunakan varchar. Kita isi 50 karena bisa panjang ya. Untuk jenis kelamin di sini saya menggunakan jenis yang enum, dan di sini kita edit enum set, kita gunakan 2 saja. Di sini kita isi saja laki-laki dan perempuan, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Setelah itu kita simpan. Setelah kita membuat tabel pasien, kita akan membuat tabel lainnya ya. Kita percepat saja untuk pembuatan tabelnya. Oke, setelah kita membuat tabel berisi entity utama ini, kita akan lanjutkan dengan membuat tabel untuk entity pendukung yaitu daftar admin, dan pasien dokter dengan serta semua atributnya. Kita buat. Setelah kita berhasil menambahkan ke 6 entity dalam bentuk tabel ini, kita akan membuat indeks untuk setiap entity pendukungnya ya. Ini kita masuk saja ke tabel daftar, kita klik struktur di sini untuk ID admin dan ID pasien. Kita tambahkan indeks untuk membuat relasi antara entity utama dan entity pendukung.
Sini untuk ID admin dan ID pasien kita tambahkan indeks dengan cara klik lainnya, tambahkan indeks. Oke. Pastikan di sebelah nama ID admin ini terdapat icon kunci silver ya. Lakukan ke semua entity pendukung yang terdapat nama ID-nya, karena itu untuk membuat relasi hubungan antara entity utama dan entity pendukung. Oke, setelah kita berhasil menambahkan indeks ke setiap entity pendukung, sini kita bisa untuk membuat relasi antara tabel ya. Oke, di sini kita akan atur dulu ya, biar mudah untuk menentukan relasinya. Dokter, kita buat saja seperti diagram IRD-nya. Oke, setelah itu kita menentukan relasinya nih. Kita buat relasinya dengan cara create relationship. Kita klik untuk entity utama ke entity pendukung. Dengan on delete dan on update nya kita buat cascade. Oke, kita lakukan ke semua entity. Oke, kita telah berhasil untuk membuat relasi yang menghubungkan semua entity. Selanjutnya, untuk berikutnya kita akan menginput data ke semua tabel ini ya. Kita mulai dari administrator, kita bisa menginput melalui menu tambahkan ini. Nah, itu kita buat contoh saja ada tiga data yang ada di dalam tabel admin ya. Ini kita beri saja nama Anang. Kita waktu jaganya kita buat shift pagi. Untuk kedua itu kita buat shift siang. Atun shift malam. Oke, kita kirim. Oke, berhasil ditambahkan ya. Terdapat checklist 3 baris ditambahkan jadi artinya ada 3 data yang telah ditambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan data setiap entity yang ada di dalam rumah sakit ini. Oke, kita telah berhasil untuk menginput semua data ke dalam semua tabel ya. Jadi di sini untuk penginputan datanya kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba lihat di dalam terminal. Caranya kita ketik saja Windows App MD ya. Oke. Kita full screen kan. Sini kita ketik saja cd /exam /mysql/bin. Enter. Setelah itu kita ketik mysql Oke, kita sudah masuk dengan nama non ya. Selanjutnya kita akan melihat database yang terdapat di sini dengan cara kita ketik show databases. Oke, di sini ada beberapa database ya, tapi kita fokus ke database rumah sakit nih. Jadi kita ketik use rumah sakit. Oke, kita sudah berada di database. Kita sudah berhasil masuk ke database rumah sakit. Selanjutnya kita akan coba lihat tabelnya yang ada di dalam database rumah sakit. Oke, di dalam tabel database rumah sakit terdapat beberapa tabel ya.
sesuai yang kita buat tadi. Ada admin, ada daftar, ada dokter admin, ada pasien, dan pasien dokter. Di sini saya akan coba buka satu tabel dengan cara select. Kita gunakan tanda bintang untuk memanggil semua. Jadi semua yang ada di dalam salah satu tabel tersebut. Di sini kita akan mencoba membuka dokter. Nah, lihat data dokter di dalam suatu rumah sakit itu ya. Ada ID, ada nama, semuanya lengkap. Di sini kita akan coba lagi untuk tidak membuka semua data. Atau di sini kita akan cek nih. Kita akan cek ada berapa banyak pasien di dalam database rumah sakit ini. Kita ceknya dengan cara select total pasien pasien. Di sini terlihat ada 4 pasien di dalam database rumah sakit tersebut sesuai yang kita input tadi. Lalu kita bisa untuk melihat nih, dari 4 pasien kita bisa melihat dari total 4 pasien berapa pasien perempuan. Misal kita coba kita ketik select all from pasien where jenis kelamin sama dengan perempuan. Di sini terlihat bahwa ternyata ada 2 pasien nih yang berjenis kelamin perempuan, yaitu pasien dengan ID 2 dan dengan ID 4, namanya Zia dan Iza. Oke, jadi sudah bisa terlihat ya, dari mulai semua database dokter, kita merucut ke total pasien, terus kita cari pasien perempuan, dan selanjutnya nih kita akan membuka untuk 3 tabel sekaligus, atau kita lihat untuk pasien yang udah diperiksa nih. Jadi kita akan memanggil 3 tabel sekaligus dengan cara di sini kita ketik select di dokter, di nama dokter, P nama pasien, PD resep, PD tanggal periksa, enter from pasien dokter PD. Join, kita panggil untuk tabel lainnya. Jadi kita akan memanggil 3 tabel sekaligus nih. Join dokter D on PD ID dokter sama dengan DID dokter. Kita panggil lagi untuk join. Sekarang tabel pasien P on pd.id pasien sama dengan p.id pasien. Kita cek dulu, select nama dokter, pas nama pasien, set tanggal periksa. Jadi oke, di sini terlihat ya bahwa ada nama dokter, ada nama pasien, dan ada resep dengan tanggal periksa. Jadi Dr. Zulham memeriksa pasien bernama Arda dengan memberi resep Bodrex pada tanggal 29 bulan 4 2025.
dan seterusnya. Jadi kita udah berhasil untuk memanggil ketiga tabel, yaitu tabel nama dokter dari tabel dokter, nama pasien dari tabel pasien, dan resep dan tanggal dari tabel pasien dokter. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk menambah data nih. Di sini kita udah membuka dokter, pasien udah, jadi kita akan menambahkan ke admin saja ya. Kita akan menambahkan admin, insert into administrator values. Kita buat misalkan ada administrator baru nih, dia baru melamar kerja di rumah sakit tersebut. Jadi kita buat ID-nya, karena tadi admin ada 3 ya, jadi di sini kita buat 4 untuk ID-nya. Setelah itu kita beri namanya, Mia. Dan untuk tadi atribut admin ID. Nah, waktu jaga kita berikan shift malam, misalkan shift malam. Insert into administrator values. Oke, kita sudah berhasil menambahkan data ke dalam tabel admin ya. Sekarang kita coba cek dengan cara select all from administrator. Sekarang kita udah mempunyai 4 admin dengan cara menambahkan menggunakan insert into tadi ya. Sekarang kita coba untuk menghapus nih, misalkan si Suito resign misalnya. Kita akan menghapus datanya dari rumah sakit ini dengan cara delete from administrator where ID. Nah, di sini nih uniknya ID admin. Di sini kita lihat ID adminnya Suito ya. Oh iya, kita mau menghapus Suito. ID adminnya Suito itu berapa? 2. Nah, singkatnya 2 dan kita enter. Berhasil. Sekarang kita coba untuk cek select all from administrator. Nah, si Suito udah hilang nih dari data karena udah kita hapus menggunakan delete from tadi. Sekarang kita update nih, karena si Suito resign, jadi shift siangnya nggak ada nih. Jadi kita bisa untuk update data di sini. Update waktu jaga. Update administrator. Harus nama tabelnya dulu ya. Set waktu jaga. Kita kasih nih waktu jaganya apa? Waktu jaganya kita jadi siang, karena yang keluar tadi shift siang ya. Kita keluarkan, jadi shift siangnya nggak ada. Shift siang where ID admin sama dengan, kita lihat ID admin yang akan kita pindah. Misal si Atun, kita akan pindah si Atun menjadi shift siang. Oke, berhasil dipindah. Kita coba select all pakai tanda bintang ya, from administrator. Nah, berhasil kita pindah ya dari shift malam menjadi shift pagi. Berhasil kita update datanya. Jadi kita udah selesai nih, kita udah bisa nih untuk membuat ERD ya. Kita udah berhasil untuk mengimplementasikan
Dari yang asalnya ada diagram seperti ini, kita masukkan ke data dari PHP My Admin dari exam ya, lalu kita bisa untuk mengeceknya atau memodifikasi menggunakan ini MariaDB atau terminal bawaan Windows. Jadi demikianlah seluruh rangkaian praktik pembuatan database MySQL berdasarkan IRD untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah MISM 4206 basis data. Seluruh proses pembuatan tabel penentuan atribut hingga relasi antar tabel telah saya selesaikan melalui exam PHP My Admin dan MariaDB. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian materi tadi. Semoga video ini dapat memenuhi kriteria penilaian tugas dengan baik. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih.